Oke, kita sekarang masuk ke solusi periode 1 dengan menggunakan persamaan eksak. Nah, di sini kita sudah punya sebuah persamaan diferensial, di mana di sini persamaan diferensial itu harus memenuhi suatu untuk persamaan eksak gitu ya. Persamaan diferensialnya itu harus dalam bentuk umum dulu gitu. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Nah, seperti ini. Pertama ya, dx dan dy ini harus terpisah dulu, lalu harus sama dengan 0 gitu kan. Lanjut setelah itu yang di depannya dx itu adalah fungsi mx. Ini nggak sampai ya, nggak sampai si dx nya. Yang ini aja itu adalah fungsi mx, y, dan ini adalah fungsi nx, y. Nah, dari sini kita akan ngecek dulu apakah persamaan ini eksak atau tidak. Nah, jadi akan kita cek dulu, cek persamaannya eksak atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak eksak, kita nggak bisa gunakan metode ini. Nah, apa syarat suatu persamaan itu eksak? Nah, suatu persamaan dikatakan eksak apabila dia memenuhi aturan do m per do y itu sama dengan do n per do x. Nah, sekarang kita ini turunan parsialnya kan ya. Ya sudah, berarti kita turunkan secara parsial si m. Nah, kita cek dulu m-nya apa tadi. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah syarat eksak. Oke. Syarat persamaan eksak. Nah, sekarang kita baru dijawab sekarang ya. Nah, kita jawab. Sebenarnya kalau nulisnya kecil-kecil bisa juga sebenarnya. Nah, kita tadi punya M itu adalah 2xy. Maka ya, nah saya tulis di sini aja satu lagi, nx, y adalah 1 ditambah x kuadrat. Nah, ini yang kita kerjakan. Do m per do y. Do m per do y itu adalah do dari 2x y do y. Ini apa? 2x. Ini do m per do y-nya. Sekarang lanjut di sini. Do n per do x adalah do dari 1 ditambah x kuadrat per do x. Maka kita punya do n per do x adalah 2x. Nah, kita dapat nih, ini 2x, ini 2x. Jadi apa kesimpulannya? Jadi, jangan pakai ini. Jadi, PD adalah PD eksak gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita baru selesaikan atau gunakan metode yang sesuai, metode yang memenuhi persamaan eksak untuk menyelesaikan solusinya. Tadi kita punya ini ya, kita salin lagi, PD-nya adalah 2xy. Kenapa tebal sekali ya? 2xy dx ditambah 1 ditambah x kuadrat dx sama dengan, saya kebalik. Bukan kebalik, ini dy maksudnya. Oke. Dx ini dy. Nah, tadi kan ini adalah eksak gitu kan? Oke, kalau dia eksak berarti sekarang kita sudah bisa menjadikan dia itu kita bisa cari solusinya. Nah, gimana caranya? Nah, sebenarnya ya, ini semua itu adalah do dari fx, y sebenarnya ya, dengan fx, y nya itu adalah konstanta gitu. Nah,
berarti sekarang kita punya ya bahwa si mx, y ini adalah do f per do y, bukan do y tapi do x. Do x itu adalah mx, y gitu ya, karena kan sebenarnya ini kan adalah diferensial total ya. Diferensial total dari fx, y itu adalah diferensial parsial terhadap x ditambah dengan diferensial parsial terhadap y. Nah, maka dari itu si m itu sendiri adalah diferensial parsial f terhadap x. Nah, sedangkan yang sebelah sini itu adalah diferensial parsial terhadap y, benar sekali. Ya, jadi si ini itu adalah nx, y. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan yang ini dulu ya. Kita akan gunakan yang ini. Nah, kita punya tadi siapa m-nya? M-nya adalah 2xy. Berarti ini 2xy adalah do f per x, y. Perlu diketahui bahwa solusi kita itu berbentuk fungsi fx, y. Nah, inilah solusi kita ya. Jadi ini adalah solusi PD-nya. Ini solusi PD-nya. Nah, berarti kita tujuannya di sini adalah mencari fx, y. Nah, per do x kan gitu tadi. Nah, sekarang do x-nya ini kita kalikan ke sini. Atau kita ya pisahkan variabel gitu. Tapi ini bukan pemisahan variabel ya jatuhnya. Tapi di sini adalah kita jadikan bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas. Alhasil kita dapat di sini fungsi fx, y. Di sebelah sini kita dapat, ingat ini kita mengintegralkan secara parsial ya terhadap x ya, kita mengintegralkan terhadap x di sini. Jadi y-nya hanyalah konstanta. Berarti 2y itu bisa loh kalian tarik keluar sebenarnya ya. Jadi 2y, aduh ngapain ini warnanya merah terus. 2y itu ditarik keluar karena dia konstanta. Kemudian tinggallah integral x dx. Jadi di sini kalian punya 2y dikali x per 2 kuadrat. Jangan lupa ditambah. Nah, konstantanya di sini adalah fungsi dalam y. Kenapa? Karena kan di sini kita integralnya terhadap x. Jadi y-nya masih konstantanya dalam fungsi y. Jadi di sini kita punya fungsi fx, y adalah yx kuadrat ditambah hy. Nah, ini adalah fungsi yang sementara ya. Jadi ini sementara. Kenapa sementara atau belum full gitu? Karena masih ada di sini itu si x-nya, hy-nya, sorry. Nah, tujuan kita di sini adalah melengkapi si solusinya ini. Solusinya belum lengkap. Kita harus cari hy-nya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan ya menggunakan yang ini. Kita punya di sini bahwa do f per do y itu adalah nx, y. Nah, dari sini kita kerjanya adalah menurunkan solusi yang sudah kita dapatkan ini. Nah, turunkan ini. Berarti kita punya apa sekarang? Do dari yx kuadrat ditambah hy itu do y dapat diturunkan terhadap y. Ini sama dengan fungsi nx, y. Apa nx, y kita? 1 ditambah x. Nah, dari sini kita punya, ya turunkan ini terhadap x, ini adalah parsial ya. Jadi, karena kita menurunkan terhadap y,
Jadi yang variabel di sini hanyalah Y. Semuanya itu hanya selain Y itu adalah konstan ya. Ya sudah, berarti turunannya adalah X kuadrat ditambah H aksen Y. Ini adalah 1 ditambah X kuadrat. Nah, sehingga kalian dapatkan H aksen Y itu adalah, nah sekarang coba perhatikan. Ini luasnya sama dengan ini, benar nggak? Nah, sehingga apa yang kalian dapatkan? 1, kita pakai warna yang lain aja. Sehingga kita punya di sini H aksen Y itu adalah 1. Nah, gitu. Tapi kan kita butuhnya adalah HY tadi kan, yang hijau ini. Kita butuhnya HY. Wait. Nah, kita butuhnya HY. Oke, ini jadi jelek warnanya. Nah, kita kan tadi membutuhkan HY. Jadi, yang kita punya sekarang itu adalah H aksennya. Gimana caranya? Ya udah, sekarang kita tinggal integralkan aja. Integralkan ini. Tapi ini nggak ada pasangannya, Bu, ya. Berarti kalian ubah dulu. H aksen itu siapa? Adalah DH per DY sama dengan 1. Jadi kalian akan punya DHY ya. Ini akan menjadi DHY D ya, D sama dengan DY. Baru setelah itu diintegralkan. Jadi kalian akan punya di sini HY adalah Y. Oke, udah habis ya. Oke, jadi solusinya adalah, nah ini ditulis ulang ke sini. Jadi solusinya adalah fx, y itu adalah yx kuadrat ditambah y. Jangan lupa, ini kita lupa c-nya, tambah c. Nah, inilah solusi dari PD-nya gitu. Ini solusi yang sudah lengkap, walaupun ini bukan solusi khusus, masih umum. Kayak gitu ya. Nah, ini masih ada soal satu lagi, tapi kayaknya ini apakah saya harus ngerjain lagi? Mungkin bisa ya. Coba kita kerjakan ini secara cepat aja guys ya. Pertama kita cek dulu apakah dia PD eksak atau tidak. Oke, berarti ini adalah M X, Y, ini adalah N X, Y. Nah, untuk ya pertama kita akan cek PD eksak atau tidak. Cek PD eksak atau tidak. Oke, gimana caranya tadi? Nah, kita bisa cek dengan cara do M per do Y itu harus sama dengan do N per do Y. Nah, kita punya bahwa M-nya itu ya sebenarnya kita nggak perlu tulis ini, langsung aja kita cek ya. Do M per do Y. Ya. Do M per do Y adalah do dari X ditambah sin Y per do Y. Ini kita peroleh adalah, ingat ini adalah turunan terhadap Y ya. Nah, jadi turunan terhadap Y ini adalah cos Y. Lanjut, sekarang kita cari do N per do X. Do dari N-nya X. Cos Y dikurang 2Y terhadap X. Ingat, ini kita turunannya adalah terhadap X ya. Yang lain adalah konstan. Sehingga kita dapat di sini cos Y juga. Oke, dari sini kita punya kesimpulan bahwa PD-nya adalah PD eksak. Kita lanjutkan. Udah dicek. Nah, berarti sekarang baru masuk ke solusi ya. Solusi apa tujuan tadi? Ya, solusi
PD itu berbentuk fx, y, di mana do f per ya do fx, y per turunan f, turunan parsial f terhadap x itu sama dengan fungsi mx, y. Oke, fungsi m kita tadi adalah x ditambah sin y. Ini jangan lupa dx. Selanjutnya kita kasih integral kiri kanan dan kita peroleh di sini fx, y sama dengan, ingat ini kita mengintegralkan terhadap x. Jadi ini x kuadrat per 2 ditambah x sin y tambah h y. Lanjut, selanjutnya kita punya bahwa do f terhadap y itu adalah nx, y. Berarti kita menurunkan x kuadrat per 2 ditambah x sin y. Ini sin y tambah hy. Kayaknya ini saya pakai di bawah aja ya. Kita akan melanjutkan ke part kedua ya. Jadi ini adalah part pertama. Ya. Lanjut, ini part kedua di sini. Yakni kita mencari do fx, y per do y itu kita samakan dengan nx, y. Nah, yang kita pakai do f-nya itu adalah si dia ini. Ini yang kita turunkan ya. Jadi kita memperoleh apa? Do x kuadrat per 2 ditambah x sin y ditambah hy. Ini semuanya diturunkan terhadap y. Nah, ini sama dengan nx, y. Nx, y apa tadi? Ya, x cos y dikurang 2y. Nah, ini apa hasil turunannya adalah x kuadrat, ya kan? Oh, bukan dong, turunannya x dong ya. X ditambah, ini terhadap y ya, saya perlu highlight lagi, ini terhadap y. Jadi saya salah ya, terhadap y semuanya ya. Jadi yang ada x-nya itu 0 turunannya. Jadi kita ini 0 ya turunannya, yang si dia ini 0 turunannya. Sedangkan yang ini adalah x cos y ditambah h aksen y sama dengan x cos y dikurang 2y. Nah, dari sini kita tahu nih, kita lihat bahwa ini udah sama ya, kita pakai yang mana? Yang ini aja. Ini sama dengan ini. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh di sini hy, h aksen y itu adalah min 2y. Sehingga hy-nya apa? Ya, hy-nya adalah integralnya, integral min 2y dy. Sehingga di sini kamu punya min y kuadrat. Ya, min y kuadrat ditambah c. Nah, kamu lagi ya. Nah, setelah itu ya sudah, saya tulis di sini saja. Kita dapat fx, y adalah, nah ini, x kuadrat per 2 ditambah x sin y ditambah minnya ya, dikurang y kuadrat ditambah c. Nah, inilah solusi dari, PD kita. Nah, ini dia yang lengkapnya ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk penyelesaian PD menggunakan mencari solusi PD eksak ya.
Nanti kita akan lanjutkan untuk faktor integrasi. Di sini masih ada soal sih sebenarnya, tapi mungkin ini bisa kalian jadikan latihan ya. Oke, terima kasih.